mencoba membahas dari latihan 2 ya. Coba dari kalian, apakah ada yang sudah mencoba mengerjakan, kemudian menemukan soal yang susah? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya juga buka modulnya. Oh, ini KW. Saya buka modul juga. KW? KW, Pagi, Bu. kamu kenapa terlambat? Tadi baru selesai makan, Bu. Oke. Kita membahas latihan 2 dan 3 yang kalian tanyakan. Saya belum sempat membuat kunci jawabannya ya. Ini aja saya ke sekolah sampai hari Rabu wawancara PPDB ya. Bahas latihan 2 dan 3. Pokoknya nanti kalau wawancaranya udah selesai saya akan berusaha membuatkan kunci jawaban dari latihan 1 sampai latihan 3. Kalau yang yang di psikologi itu kan kalau kalian klik dapat skor ya berarti benar gitu ya. Silakan dari latihan 2 dulu. Apakah ada pertanyaan? Yuk dari kalian ya. Silakan. Saya kok silau. Silakan. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh. Latihan berapa? Latihan 2 yang nomor 2D, Bu. Saya masih bingung, Bu. Yang kayak model soalnya kayak gitu, Bu. 2D. Start. Saya presentasi dulu ya. Barisan dan deret. Semua hadir. Oke, selesai. Saya buka ininya dulu. Latihan 2 nomor 2D. Robert itu siapa? Emang kelas ini ada yang namanya Robert? Enggak ada. Ini siapa? Kok ada Robert mau masuk nih? Minta di-admit. Enggak ada, Bu. Namanya Robert. Coba aja ya. Coba aja ya. Coba aja, Bu. Latihan 2 nomor 2D ya tadi ya? Oke, saya copy paste dulu soalnya. Saya cari modulnya dulu. Nomor 2D. Latihan 2. Di mana latihan 2? Latihan 1. Latihan 2. Oke, stop. Nggak mau berhenti dia. Nomor 2D. Oke. Yang ini ya, suku pertama suatu deret geometri adalah X pangkat min 4, betul? Ya. Ya, Bu, betul, Bu. Ya. Oke, saya copy dulu soalnya. Copy, pindahkan ke sini. Oke. Suku pertama suatu deret geometri adalah, berarti ini jadi U1 ya. Saya pindahkan dulu, jawab. Ini U1-nya. U1. Desain. U1 sama dengan. Nah, karena atau A ya. Atau saya kasih lambang A, tapi A-nya beda sama yang ini ya. Ini suku ketiga itu A-nya beda. Ini ya udah, nggak apa-apa lah. Pokoknya kalian paham ya. Kalau A U1 sama A yang di sini itu berbeda. Ini adalah U3. Saya copy dulu, pindahkan sama dengan yang ini. X pangkat 2. Tapi A-nya bukan suku 1 ya. A-nya adalah variabel. Kemudian diketahui lagi suku ke 8 adalah X pangkat 52.
Ini adalah ini U3 belum diganti. Nah, saya tuh suka kayak gini nih. Copy paste tapi lupa ganti. Makanya kadang ada beberapa di modul juga suka keliru angkanya ya. Kemudian kalau nggak salah ada satu soal di latihan 2 kayaknya. Apa latihan 3 saya lupa. Harusnya nulis 18 tapi saya tulis min 18. Coba kalian cari di latihan 2 atau latihan 3 yang muncul ada soal cerita, kemudian ada min 18, itu minnya harusnya plus tuh. U8. Nah, sekarang langkah pertama kita akan mencari rasio ya. Karena A-nya kan sudah ada nih. Karena dia adalah geometri. Geometri pasti ada rasionya. Ini saya merah-merahin, itu adalah clue-nya ya. Nah, berarti kita cari dulu rasio. Nih, cari rasio. Cari dulu rasio. Nah, caranya gimana? Kita pakai yang nggak ada variabel A-nya nih. Berarti U8 dibagi U1 aja ya. Sebentar, U8. Saya bikininya dulu deh. U8 dibagi, nah dibagi U1. Ini 1. Nah, sama dengan, kita jabarin nih. U8 itu apa? A, R pangkat berapa? R pangkat berapa kalau U8? 7. 7, betul. Kemudian berarti dibagi U1 adalah A. Sama dengan. Nah, hasilnya kan ada tuh. Kita ambil aja nih U8 X pangkat 52. Copy, masukin ke sini nih. Kemudian U1-nya adalah X pangkat 4. Copy. Masukkan ke sini. Nah, kemudian ini nih coret nih A-nya ya. Maka dari sini kita peroleh R pangkat 7. R pangkat 7, saya copy. Itu sama dengan ini naik ke atas nih. Berarti X pangkat 52 ditambah ya. Karena yang bawah min. Nah, ini berarti 52 itu min dalam kurung min 4. Nah, supaya ingat lagi kalian. Berarti dari sini kita peroleh R pangkat 7 itu sama dengan, saya lurus ke sana karena kalau ke bawah nanti kalian ketutup yang atasnya ya. Jadi saya ke samping aja. Sama dengan berarti ini jadi 50 berapa tuh? 56, Bu. 56. Ya, 56 itu saya dari sini aja. 56 itu 7 kali berapa tuh? Nah, berarti dari sini kita peroleh R pangkat 7 itu sama dengan 56 itu 7 kali berapa? Berapa yo? Karel? 7 kali 8, Bu. 8 bukan, Bu? 7 kali 8. Ya, berarti ini 56-nya itu saya ganti 8-nya yang di dalam ya. Karena saya mau mengeluarkan pangkat 7-nya supaya bisa dicoret sama yang pangkatnya R itu ya. Ini saya kasih tanda pangkat nih. Kok ini ikutan. Nah, ini berpangkat nih ini. Ini pangkat 7. Nah, seperti itu. Baru kemudian ini 7-nya coret ya. 7-nya coret berarti kita dapat nih R-nya itu adalah saya ke bawah aja supaya nggak terlalu panjang. Berarti R-nya saya dapat X pangkat R sama dengan X pangkat 8 yang di dalam ini ya. Karena pangkat 7-nya udah kita coret tuh kanan kiri. Jadi diingat lagi bentuk pangkat ya. Nah, seperti itu rasionya. Baru kemudian kalau rasio udah dapat, masukin aja ke U3 supaya dapat nilai A-nya ya. Nah, ini sekarang kita ambil nih. Ini berubah menjadi U3 itu kan A dikali R pangkat 2 ya, ya kan? R pangkat 2. Ya, sama dengan, ini 7-nya lupa lagi. Ini 2 sama dengan
X pangkat, nah ini, copy. Ya, kemudian A-nya kita ganti pakai yang ini nih, X pangkat min 4 ya. Kita masukkan ke sini nih. Kita gantinya ke sebelah sini aja ya. Tanda panah aja. Berarti ini dikali R pangkat 2 sama dengan X pangkat ini. Nggak mau. Copy. Nah, kemudian lagi ke bawah ya. Oke. Nah, ini kan R-nya juga diganti ya. Oh, lupa nih. R-nya kan X pangkat 8. Masukkan juga nih ke sana. X pangkat. Ya. Nah, dari sini kita gabungkan jadi 1 nih. Ini berarti 16 ya. 16 dikurangi 4. Jadi X pangkat berapa tuh? X pangkat min 4 tambah ya. Saya tuliskan seperti itu biar kelihatan. Sama dengan ini. Nah, kemudian X-nya coret aja tuh. Kita ambil pangkatnya aja ya. Nah, dari sini kita peroleh. Berarti ini 12 ya. Sama dengan 2A. Nah, berarti kita dapat nilai A-nya sama dengan 6. Dapat deh. Jelas sampai di sini angka yang ini? Jelas, Bu. Bu. Oke, ya. Boleh sih, Bu. Boleh, silakan. Untuk cari rasio tuh, maksudnya kalau yang waktu setahu saya yang waktu saya pernah Berdekatan. lihat, biasanya kan kayak berdekatan kayak U3 Ya. sama U2 gitu. Terus sih, Ya. kalau ini kan kayak U8. Oke, Karel dan teman-teman yang lain ya. Kita mencari rasio itu suku yang berurutan U3 dibagi U2, U5 dibagi U4 itu jika di soal diketahui deretnya, barisannya diketahui. Oke, jelas ya? Tetapi kalau di soal itu nggak diketahui deretnya, barisannya nggak ada, yang diketahui cuma U3, U5, U10, ya udah kita bagi aja suku yang lebih besar dibagi suku yang lebih kecil. Nanti dari situ pasti rasionya akan berpangkat. Tidak pangkat 1 ya. Nah, kalau barisannya ada, kita memakai aja U3 dibagi U2. Kenapa? Karena rasionya pasti pangkat 1. Jadi kita langsung dapat rasionya gitu. Tapi kalau barisannya atau deretnya tidak ada, tidak diketahui susunannya, kita harus mencari sendiri. Kemudian di sini suku yang diketahui itu lokap-lokap, nggak apa-apa. Pokoknya konsepnya adalah suku yang lebih besar dibagi suku yang lebih kecil. Dari situ pasti kalau suku yang kita bagi itu sukunya lokap, ada jarak, pasti nanti rasionya akan berpangkat. Pangkatnya lebih dari 1 ya, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Nggak apa-apa, nanti yang sebelah kanan hasilnya akan kita jadikan bilangan yang berpangkat juga, kemudian pangkatnya seperti tadi ya. Nah, ini X pangkat 56, kita usahakan supaya menjadi berapa pangkat 7 gitu kan. Karena 7-nya ini kita akan buang supaya kita hanya dapat rasio R pangkat 1. Jelas, Karel? Oke, yang lainnya juga ya, jelas ya? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sekarang berarti nilai A Bu, sudah dapat nih ya. kalau nanti ada U7 lagi dikasih tahu gitu, berarti pakai U7 atau U8, Bu? Atau nggak Ya, mungkin disoal? U8 dan U7 ya. Oh, dua-duanya ya, Bu? Ya, Oh, maksudnya U1 ada, U3 ada, U7 ada, U8 ada gitu ya? Iya, begitu, Bu. Ya, kita ambil aja salah satunya. Jangan keduanya. Jelas? Oke, Mas. Ya, kita bisa memakai U8 dibagi U7 atau U8 dibagi U1 atau U7 dibagi U1. Jelas ya? Salah satu aja, nggak usah semuanya dipakai. Oke, sekarang kita lanjutkan jumlah rasio udah ada, A sudah ada. Jumlah berarti S ya. Nah, kan S itu kan butuhnya A sama R. A sama R sudah lengkap, berarti jumlah 10 suku pertama itu adalah SN ya. Nah, perhatikan, kalau rasionya itu tidak jelas, ini kan nggak tahu nih R-nya, X pangkat 8 tuh R yang lebih besar dari 1 atau yang kurang dari 1, Bu? Nggak ngerti. Ya udah kita anggap aja lebih dari 1, gitu ya. Maka kita menggunakan rumus SN yang pertama ya, yang kita menganggap dia
lebih dari 1. Ini adalah S10 berarti. Berarti sama dengan rumusnya pecahan ya. Kok A-nya di situ? A dikali R-nya yang di depan ya. R pangkat 10 pangkat 10 min 1 salah dibagi nggak kelihatan. Oke, dibagi R min 1. Nah, kemudian kita substitusi. A-nya tadi adalah X pangkat 4 nih. Kita copy dulu. Nah, A-nya kita ganti dengan X pangkat min 4. Masukkan ke sini. Kemudian rasionya kita ganti dengan X pangkat 8. Masukkan ke sini. X pangkat 8. Oke. Kemudian ini juga. Nah, sama dengan. Ini jadi 80 ya. X pangkat. Berarti ini saya bikin baru aja. X pangkat 4 biarkan ditulis dulu. X pangkat 4 dikali. Yang ini jadi X pangkat 80 ya. X pangkat 80. 80 min 1. Kemudian penyebutnya biarkan saja karena ada min 1 jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, kemudian ini sebenarnya sampai ini juga udah boleh ya. Nggak usah dilanjutin lagi. Kalau mau misalnya Bu, kalau X min 4 X pangkat min 4 kita kali ke dalam boleh nggak? Boleh. Kalau mau lanjutin jadinya dia menjadi saya copy sama dengan, tapi enggak juga nggak apa-apa ya. Kalau uraian mah bebas nih. Ini kita kali ke dalam nih. Berarti ini saya buang aja nih. 80 dikurangi 4 ya, berapa tuh? 7, 6. Betul nggak? Yang ini saya buang aja nih. Ini saya buang. Min X pangkat. Ini ada ya, karena dikali sama min 1. Jadi dia masih ada. Udah, sampai ini aja nggak bisa diapa-apain lagi. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Bu, Nah, ya. itu S3 kenapa, Bu? Salah ya. Ini 3-nya harusnya S10 kan? Oh. Ya. Oke. Oke. Kemudian silakan yang nomor berikutnya lagi. Silakan mau tanya apa lagi? Yuk IPA 2. Nomor 3, Bu. Yang D. Nomor 3 yang D. Nomor 3 yang D. Oke. Sisipan ya. Yang D? Iya, Bu. Oke. Copy dulu. Sisipkan beberapa bilangan agar terbentuk barisan geometri. 3 nomor 3D. Sisipkan beberapa bilangan agar terbentuk barisan geometri. Dari kok hilang? Oh, ini darinya enggak. Gini aja. 8 bilangan. Kita mau mensisipkan 8 bilangan. Oke, jawab. Berarti langkah pertama harus cari apanya, Sesko?
Kira-kira kalau sisipan itu berarti kita harus mencari apanya? Pak Sisko. Cari R-nya dulu, Bu. Ya, rasio baru ya. Nah, ini kita bikin aja ini. U1-nya berarti 1 ya. Kita anggap aja angka yang tersedia itu adalah ini anggap U1. Itu adalah 1. Kemudian berarti 5-nya kok 5 salah. 512 itu sebagai U2 ya, kita anggap U2 aja. Kan kita nggak tahu sukunya di situ cuma ada 2 gitu kan. 512. Oke, berarti dari sini kenapa titik? Dari sini ini U1 itu sama dengan A ya. Nah, kita kasih aja ke situ. Berarti kita tinggal menghitung rasio nih. Nah, buat cari rasio baru, kita butuh rasio lama ya. Nah, kita cari dulu rasio lama kita. R itu sama dengan R tanpa apa namanya? Tanpa aksen itu berarti rasio lama. Berarti U2 dibagi U1. Enggak kelihatan. Oke. Saya naikkan dulu. Ya. Nah, ini berarti sama dengan 512 dibagi ya udah 512 ya. 512 dibagi 1 sama dengan 512. Ini buang-buang energi ya. Enggak apa-apa deh. Kemudian rumus rasio barunya apa, Sesko? Baru gitu ya. Rumusnya apa? Akar K plus 1 dari R, Bu. K plus Ya, 1 ya. dari R. Akar K plus 1, akar pangkat ya. Ini berarti akar pangkat K plus 1. Di sini adalah K plus 1. Ya. Nah, ini saya ini dulu. Berarti dari sini kita juga harus tuliskan dulu K-nya ya. Sebelum kita masukkan. K itu adalah apa, Sesko? Jumlah bilangan baru. Ya, banyaknya bilangan yang akan disisipkan. Nah, berarti nilai K-nya sama dengan 8. 8. Betul, di soal ini ya. Salah. Sama dengan 8. Oke, berarti tinggal masukkan ke rumus nih. R baru kita adalah akar pangkat. Saya copy dari sini aja. Copy. R-nya kita ganti pakai 512. K-nya kita ganti dengan 8. Lah, K-nya hilang. Nah, berarti sama dengan, nah ini berarti 9 ya. Berarti 512 itu berapa pangkat berapa? Caranya gini. 2 pangkat. 2 pangkat 9. Nah, betul. Kayak 512. Kalau misalnya nih bagi yang suka lama nyarinya nih. Pertama, ya kan dia bilangan genap, bagi aja dengan 2 gitu kan. 5 bagi 2, 2. Sisa 1 kan 11 bagi 2, 5 ya. 10 kan. Nah, sisa 1 tuh 12 bagi 2, 6. Nah, kemudian ini masih bilangan genap lagi, bagi 2 lagi. Dan seterusnya bikin pohon faktor ya. 2 dibagi 2, 1. 5 bagi 2, 2. Sisa 1, 16, 8. Nah, kalau udah dapat 128, udah ketemu nih 2 pangkat berapa tuh? 6 ya? Salah saya. 7 ya. Atau kalau belum dapat juga nih, bagi 2 lagi aja nih. Jadinya ketemunya 12, 1 kan nggak bisa dibagi 2, langsung 12, 6. 64 ya. Nah, 64 udah kebayang tuh. 64 itu adalah 2 pangkat 6 kan? Ya, ya udah 6, 7, 8, 9. Berarti 512 itu adalah 2 pangkat mana tadi dokumennya? 9. Maka dari sini ini kita jadikan aja
dia bentuknya menjadi gini. Kita pakai kurung aja dulu. Jadi di sini ini adalah 2 pangkat yang 512 tadi ya, 2 pangkat 9. Kemudian ini kita tutup kurung, ini pangkat 1/9, ya kan? Kalau akar itu berarti seper, pecahan ya. 1/9. Ya udah coret aja tuh sama dengan 2 ya. 9 sama 1/9. Rasio baru kita adalah 2. Ya udah, berarti barisannya adalah 1 kali 2 kan? Rasio baru kan? Berarti 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 lagi 8, 11, 32, 32 kali 2, 64 ya? 64 kali 2 berapa? 128, Bu. Oke, terus 128 kali 2? 256. 256. 256 kali 2? 512. Coba, yang ada di dalam itu ada 8 nggak coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya udah pekerjaan kita cuma membuat kayak gitu aja. Jelas, Sesko? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Bu, Bu, Ya. Apa? A-nya tuh masih A-nya tuh pakai A yang itu ya, Bu, yang satu Ini itu. yang ada di soal. Oh. Ya. Oh, nggak ada A baru berarti, Bu ya? Nggak ada. Oke. Oke. Ada lagi? Bu, Apa? Vito? itu rumus Erikson yang R baru tuh emang gitu ya, Bu, rumusnya? Ini rumus. Ini harga mati rumusnya itu. Oh, oke. Makasih, Bu. Ya. Kenapa jadi biru semua ya? Ya udahlah. Yuk, ada lagi pertanyaan soal yang nomor lain? Ya, nomor berapa lagi? Kalian udah nyoba yang di Schoology? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Di Schoology sih lebih mudah daripada yang di latihan modul. Bu, saya mau nanya yang nomor 5, Bu. Nomor 5. Saya copy soalnya dulu. Nomor 5. Nah, itu tadi yang saya bilang, itu bukan min 18, harusnya 18 Karel. Yang lainnya juga ya. Minnya dibuang. Terus saya kalau ngetik suka kayak gitu deh. Tangan saya tuh suka. Ini nih, itu kalau min 18 nggak dapet jadinya. Coba jawab. Kita coba sama-sama ya. Dari suatu barisan geometri diketahui hasil kali suku kedua dengan suku ke-9 berarti U2 kali U9. Hasil kali kan? U2 dikali titik aja ya. U9 ini 9 sama dengan hasilnya berapa? 18 ya. 18, Bu. Iya. 18. Oke. Kemudian dari sini ini kita jabarin tuh. U2 itu adalah A dikali R ya. A kali R, Bu. Ya. Dikali. AR dikali AR pangkat berapa? 8, Bu. 8. Oke. R pangkat 8 sama dengan 18. Dari sini berarti ini nggak dapat apa-apa ya. Ini faktorin aja dulu. Jadi kita dapat AR dikali. Ngapain? Udahlah, biarin aja. Sebentar. A kuadrat R pangkat. Ya udah, apa-apa ya, digabung dulu ya.
sama dengannya mana? Sama dengan A pangkat 2, R pangkat 9. R pangkat 9 sama dengan 18. Kemudian yang diketahui berikutnya apa? Hasil kali suku 4 dan suku ke-9 adalah, oh ini nggak usah diganti. Ya udahlah, apa-apa. Nanti kita hapus yang nggak kita butuhin. Ini adalah hasil kali suku ke-4. Ini U4. Dikali U9. Berarti ini saya copy. Nah, ini dari sini langsung kita bagi aja nih. Karena U9 bisa ini dibagi ini nggak usah nih. Ya udahlah, udah terlanjur ya. Ini dibagi, sebentar saya ambil pecahannya dulu. Jadi, ini aja langsung bagi nih. U4 dikali U9 ya. Ini dibagi sama ini. Pokoknya yang besar, ada yang petunjuk lebih besar itu kita bagi aja. Ya udah, berarti sama dengan ini kita dapetin 18 dibagi 9/4 ya. Ya udah, saya tulis dulu ya. 18 dibagi 9/4. Kebalik. Bu, bukannya kebalik. Iya. Kebalik saya. 9/4-nya di pembilang. Bawahnya 18. Oke. Berarti dari sini kita peroleh ini kan U9 coret ya. Tinggal U4 dibagi saya bikin baru aja. Ini adalah U4 dibagi U2. U4 dibagi U2. Ini 2. Oke. Sama dengan, nah ini 9/4 dibagi 18. Berarti 18 sama 9 dicoret ya. Jadinya berapa? Setengah, Bu. Jadinya totalnya 1/4. 1/8. 1/8 ya benar. Ya. Oke. Kemudian dari sini kita peroleh yang ini nih, kita jabarin nih. U4 itu kan AR pangkat 3 ya. AR pangkat 3 saya copy dari sini. AR pangkat 3 ini pangkat 3 dibagi AR. Oke, berarti sama dengan 1/8. Copy aja. Ya, kemudian lagi saya lanjutin aja ke samping supaya nggak ke bawah, nanti yang atas hilang. Berarti ini A-nya dicoret 1, ini R-nya naik ke atas jadi R pangkat 2 ya, jadinya ya. R pangkat 2. R pangkat 2 ini pangkatnya 2. Sama dengan 1/8. 1/8 itu berarti 2 pangkat min 3 ya? Min 3. Iya, 2 pangkat min 3. Min 3. 2, tulis aja dulu. 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3. Nah, kan kita mau cari rasio nih. Ya udah, berarti dari sini kita dapat R-nya. R itu sama dengan ini kan supaya pangkatnya hilang, berarti kita harus diakarin dong, ya gak? Atau kalau di sini pangkat bulat, pindah ke sebelah kanan jadi pangkat 1/2 dong, ya gak? Berarti ini 2-nya itu berpangkat min 3/2 tuh. Ini saya bikin ini min 3/2 nih. Saya bagi sama 2/2. Nah, 2-nya kok di situ. Sini loh. Mana kursornya? Busuh. 2. Nah, seperti itu. Itu adalah rasio kita. 2 pangkat min 3/2. Sampai di situ, apakah jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Kemudian
Kemudian yang berikutnya adalah suku ke-6, U6. Yang ditanya berikutnya adalah U6. Saya copy dari sini. Suku ke-6 itu adalah U6. Ini 6. Nah, sama dengan nggak kelihatan, saya naikkan dulu. Oke, U6 itu berarti A, R pangkat berapa? 5, Bu. 5. Oke, ini saya. A-nya udah dapat belum? Belum ya? Oke, Belum, Bu. kita cari A-nya dulu berarti. Oh, Kita iya. pakai suku kedua ya. Kita pakai suku kedua dulu. U2 itu sama dengan AR. Berarti sama dengan tadi 18 salah. Bu, itu bukan harusnya U2 kali U9 Nggak ya? bisa ya. Iya. Harusnya masuk ke sini. Kalau cuman pakai U2 nggak bisa dihitung. Dikali ya. Nah, seperti itu. Berarti ini kita butuhin. Masuknya ke sini aja. Oke. Ini saya hapus aja. Karena tadi kita udah jabarin ya. Nih. Pakai aja nih. Nah, di sini rasionya kita ganti nih. R-nya adalah 2 pangkat ini. Berarti ini tetap copy aja lagi. R-nya kita ganti dengan yang ini. Oke. Kemudian sama dengan 18. Nah, berarti menjadi A pangkat 2 itu sama dengan copy sama dengan saya pindah ke kiri kanan ya. Berarti 18 dibagi sama ini nih, dipangkatin berarti berapa tuh? Ini kan min. Ya udah nggak apa-apa, nanti kelihatan, biar kelihatan ya. Ini berarti 2 pangkat berapa tuh? Min 27/2. Min 27/2 ya. 27/2. Oke. Min 27/2 berarti dia naik ke atas tuh. Sebentar, kita buletin aja dulu. Sama dengan naik ke atas aja ya. Berarti 18 dikali ini naik ke atas dulu biar prosesnya kelihatan. Ini jadi plus ya. Kalau naik ke atas berarti pangkatnya jadi plus. Kemudian sama dengan kita masih mengerjakan dalam A kuadrat. 18 dikali 2 ini jadinya 2 pangkat berapa tuh? Jadikan pecahan campuran. 27 dibagi 2 itu berapa? 13 1/2, Bu. 13 1/2. 13 3 aja. 13 berarti 12. Nah, saya jadikan seperti itu aja. Kenapa saya tidak mengambil 13? Karena kalau 13 nggak bisa diakarin tuh. Atau sebentar, supaya kalian gampang nangkepnya. Saya nyatakan dalam bentuk akar aja ya. Supaya nggak ribet nih. Jadi ini saya pecah menjadi bentuknya begini. Karena per 2 berarti akar aja. Ini berarti 2 pangkat 27 ya. 2 pangkat 27 itu berarti saya jadikan 2 pangkat 26 kemudian dikali 2. Dikali 2. 27 ya jadinya ya. Nah, kemudian 26 itu dibagi 2. Dapatnya 13 ya. Oke, berarti dia menjadi sama dengan 18 itu biarin aja 18 dikali 2 pangkat 13. Ya, nanti ulangan nggak bakal seribet ini sih. Ini yang bikin soal kurang ajar nih. Akar 2 ya. Yang ini 13 ya. Oke, ini kan karena buat latihan aja.
Kemudian ini baru A kuadrat ya. Oke, kemudian 18 itu 9 kali 2 ya. Sama dengan, berarti ini adalah 9 itu jadikan 3 pangkat 2. Sebentar, saya ke bawahin aja nih. Saya enter dulu. Jadi ini 18-nya kita pecah juga tuh. Jadinya adalah 18 itu adalah 9 dikali 2 gitu ya. Nah, kemudian 9-nya itu kita jadikan 3 kuadrat. Supaya nanti bisa diakarin ya, jadi ketemu A-nya nanti. Jadi, sembilan itu adalah 3 pangkat 2. Kemudian ini 2 ini kita masukkan ke sana nih. Jadi dia menjadi 2 pangkat 14 ya. Dikali 2 pangkat 14. Ini 14. Akar 2 tetap ada berarti. Akar 2. Kalau misalnya Bu nyerah saya pakai kalkulator aja, ya udah nggak apa-apa. Memang angkanya susah. Nah, baru ini kita akarin tuh. Kita akarin, ini kan udah ketemu nilai baru A kuadrat ya. A kuadrat itu sama dengan, saya copy supaya kelihatan. A kuadrat itu adalah sama dengan yang ini nih. Copy. Nah, berarti dari sini kita dapat nilai A itu sama dengan, ini diakarin ya, supaya ini hilang kan, berarti ini jadi 9. Ini berarti jadi 9, 3 kuadrat diakarin jadi 3 dikali 2 pangkat 14 diakarin jadi 2 pangkat 7 ya. Ini jadi 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. Separuhnya ya. Kemudian ini menjadi 2 pangkat 1/4 ya. Berarti ini saya bikin yang baru. Ini 2, tapi di sini pangkatnya jadi 4 nih. Nah, ribet banget ya. Oke, nah kemudian kita masukkan ke sini nih. U6 sama dengan, berarti A-nya kita masukkan ini. Masukkan. Rasionya adalah tadi mana rasionya ini. Copy, masuk ke sini. Ya, sama dengan. Berarti ini kan 2 pangkat tuh. Nah, setengahnya nanti digabung sama yang ini nih. Oke, ini dikurangin aja ya. Oke, berarti 3-nya tetap dikali 2 pangkat. Gabungin aja semua ya. 2 pangkat. Kok cuma 2-nya aja. Copy. Ya, berarti 2 pangkat 7 ditambahin dulu. 7 tambah min, dikurang. Min yang ini dulu. Copy. Ini ditambah apa di min? Nah, ini berarti plus ya. Minnya udah keluar. Kemudian ditambah 1/4 ya, ini. Tambah 1/4. 1/4. Oke, itu baru pangkatnya 2 ya. Berarti 3 dikali 2 pangkat berapa tuh? 7 itu jadi 14 ya. 14 ya udahlah. Apa-apalah. 2 pangkat. Kita kalau udah per 2 nanti baru atau langsung per 4 semua. Langsung jadikan per 4 semua ya. Biar langsung dapat ya. 2 pangkat, yang ini jadi per 4 semua. Per 4, per 4. Mana ini kursornya? 4. Berarti pembilangnya adalah 7 dikali 4, 28 ya. 28 dikurangi 3 kali 2, 6. Plus 1. Dah.
Jadinya dapatnya adalah sama dengan 3 dikali 28 dikurangi 5 berapa? 22. 22 dibagi 4, 11/2 ya? 23 deh, Bu. 23 per 4. 23/4 itu berarti 3/4 ya? Iya, Bu. 2 berpangkat 5 3/4. Udah gitu aja jawabannya. Bisa? Jelas? Saya antar ke bawah supaya kelihatan semua ya. Nomor 5. Nah, itu dia. Bu Erna bukannya dipangkatin sama 5 ya? Mana ya? Oh, astagfirullah. Ini lupa ganti ya. Berarti, aduh, Biong. Ini salahnya di mana tadi? Berarti, yang mana yang pangkat 5? Oh, ini A-nya udah bener kok ya. Ini yang pangkat 5. Oke, ini berarti pangkat 5. Pangkat 5. Oke. Kemudian ini jadinya 15 ya. Ini 15. Oke. Kemudian berarti 15 kali 2, 30. 30. Ini berarti min berapa tuh? Min 2. Min setengah ya? Oh, ya udah, malah dapet nih. Bagus nih angkanya. Min setengah ya? Min setengah. Min 1/4 ya? Betul nggak? Betul nggak? Coba cek lagi. Ini U6, berarti AR pangkat 5. A-nya yang ini sama dengan ini ya. Kemudian R-nya tadi 2 pangkat min 3/2. Berpangkat 5 lagi. Berarti ini pangkatnya dikali ke dalam. Berarti min 15/2. Benar, 7 di 1/4. Benar. Kemudian ini dikali 4 semua. 7 dikali 4, 28. 15 kali 2 adalah 30. Ditambah 1. 30 sama 28 itu minus 2. Minus 2 ditambah 1 itu min 1/4. Oke, udah benar. Udah benar ya sekarang ya? Oke, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Soal nomor berapa lagi? Bu, yang nomor 8 tuh konvergen maksudnya kayak gimana ya? Konvergen Maksudnya yang itu membedakan gimana? rasionya kurang dari 1. Jadi konvergen itu rasionya kurang dari 1. Tentukan nilai X agar deret geometri berikut konvergen. Oke, saya kasih contoh. Misalnya yang mana? Sesko, kamu pilih yang nomor 8 apa? Yang D deh. Yang paling susah. Oke. Tentukan nilai X agar copy. Nomor 8. D. Oke. Tentukan nilai X agar deret berikut konvergen. Jadi, gini caranya. Artinya konvergen, saya tulis dulu ya, jawab. Buat catatan, supaya kalian selalu ingat. Arti konvergen itu adalah rasionya itu di sekitar min 1 sama rasionya. Saya tulis dulu. Sampai 1 ya. Jadi ini dari min 1 R sampai 1. Nah, ini.
syaratnya ya. Oh, ini syarat. Jangan arti. Syarat konvergen. Ya. Jadi, kita bisa menghitung dari sini nih. Rasionya berarti kan ini dibagi ini ya. Berarti saya tulis R itu sama dengan, kalau di soal ini berarti ini. Copy. Saya bikin pecahan dulu. Dibagi sama cos X. Berarti sama dengan sin X ya. Iya, Bu. Sin X. Oke. Nah, tadi dia sudah diminta, dia harus konvergen nih. Ya udah masukin ke sini nih. Ini R-nya kita ganti jadi sin X. Nah, jelas ya sekarang ya. Nah, sekarang kita mengerjakan ini. Kita mau mencari nilai X kan? Berarti sin yang harganya kalian sama Bu Sri sudah masuk di grafik belum? Udah, Bu. Udah. Oke. Sin X yang nilainya -1 jadi gini. Gimana? Sebentar. Oh ya udah, kita pakai ini aja. Sin yang nilainya -1 itu sin berapa? 180 270. 200 -1 ya. -1 itu ya udah. Kalau nanti kebalik jadinya. Sebentar, saya ke sini dulu. Sin ini punya tadi ya. Sebentar, saya sin X itu harus di antara -1 sampai 1. Oh, kalian udah masuk ke persamaan ya? Persamaan trigonometri, ya nggak? 1. Nah, ini kan gambar grafik sin. Kenapa nggak pakai GeoGebra ya? Ya udahlah, manual aja ya. Sin 0 itu ini 90 nih. Ini adalah setengah pi. Kemudian ini pi. Pi 180 ya. Ini adalah pi. Kemudian ini adalah 3/2 pi. Kemudian yang berikutnya adalah ya nggak nyambung, anggap aja nyambung. Ini 2 pi. Ya, grafik sin itu gini. Ini batas ini 1, ini adalah kalau dia amplitudenya 1 ya. Amplitudo itu apa? Jadi di depan sin itu angkanya berapa nih koefisiennya? Kalau 1 berarti dia maksnya 1, minnya -1 gitu. Kalau di sin 2 sin X, oh berarti dia maksnya 2, di sini minimumnya -2 gitu. Sin itu mulai dari 0 ya. Berarti ini 0 nih, kemudian di sini adalah 1, kemudian ini 0, kemudian ini -1, kemudian 0. Kemudian di sini berarti ada -90 di sini ya, berarti ini -1 nih. Nih -1. Oke, berarti kita mulai dari sini nih. Ke sana terus, ke sana terus, ke sana terus. Nah, berarti ini kalau dilanjutin ini berarti min pi itu adalah 0. Kemudian -270 ke sana ke sana. Grafiknya kan selalu periodik seperti itu ya. Nah, tadi kan supaya sin X-nya di antara -1 sampai 1 berarti ini nih. Nih, berarti ini dari -90 ya. Dari -90 nih sudutnya. Tapi kan dia periodik, bisa mulai dari 270 berarti sampai di sini 180 ditambah 90 ya. Nih ditambah lagi di sini. Karena dia mintanya di selang interval ini. Di interval ini. Gitu. Jadi kita kembali lagi tadi supaya dia tapi ini kan semuanya dinilai di sini ya. Ya udah, kita lihat nih. Berarti jawabannya adalah
semua X bisa memenuhi nih. Kan nggak pernah ini. Ini buang aja ya. Buang aja. Berarti kan nilai sin kalau amplitudenya 1, ya udah pastikan minimum min 1 asal jangan sama dengan ya. Itu berarti di sini kita buat intervalnya X tidak sama dengan gimana ya? Semua X memenuhi asal X tidak gimana bahasanya? Tidak sama dengan ya, jangan sama dengan nih. Gimana ya? Gini aja. Dari 0 derajat sampai ini X sampai 360 derajat, kecuali sebentar, kalau 0 tadi ada ya, ini sama dengan tetapi ini pakai sama dengan nih, karena tadi yang 0 masuk ya. Kalau 0 dia X-nya masih R-nya itu masih di antara ini, kecuali X tidak sama dengan ya. X tidak sama dengan berapa tadi? Min 90 ya. Min 90 derajat. Kemudian berapa lagi? 90 derajat ya. Yang membuat dia nilainya sama dengan min 1 sama dengan 1 itu yang nggak boleh nih. Sama yang 270 derajat gitu ya. Oh, tapi kan ini enggak ini, berarti min 90 dibuang. Kan dia mulai dari 0 tuh. Saya bikinnya. Dah gini aja. Yang plus 1 kan cuman 90 derajat ya. Kemudian yang membuat nilainya min 1 adalah yang 270. X tidak sama dengan, ini X tidak sama dengan. Oke, nah seperti itu jawabannya. Jelas, Sesko? Jelas, Bu. Oke. Berarti yang nomor A sampai C juga caranya cuman Caranya kayak sama. ini. Betul. Jadi masukkan di interval ini. Coba deh supaya lebih jelas lagi. Kita mau nyoba yang nomor yang lain yang bukan trigonometri. Misalnya saya mau yang mana nih? Dari A sampai C mau nyoba yang mana? B. Coba yang C deh, Bu. Yang C apa yang B? C. Yang C, yang B. Yang B aja ya, coba ya. Copy, saya tempel dulu. Nomor 8 B tadi ya. B mana? Oke. Nah, kita cari rasionya. R sama dengan, berarti rasionya super X ya. Super X dibagi 1 kan super X aja tuh. Super X. S ya. Nah, kemudian apalagi tadi? Oh, super X harus di antara ini ya. Syarat konvergen tadi. Supaya deret konvergen, maka R-nya harus di antara ini. Kita masukkan di sini. Nih, tapi R-nya kita ganti jadi super X. Copy. Nah, berarti dari sini kita peroleh bentuknya menjadi nah ini dia nih. Kalau seperti ini caranya gimana? Nah, ini nggak boleh coba-coba nih. Ini pertidaksamaan waktu kelas 10 kalian loh ya. Nah, kita ambil satu persatu nih. Yang pertama dulu. Kita ambil yang dari sisi sini, sisi kiri. Jadi kalau pertidaksamaan kalian nggak sembarangan ya mengerjakan ya. Kita ambil satu persatu nih. Dari yang kemudian yang bagian kedua yang ini akan kita kerjakan. Nah, untung deh tadi Sesko nanya yang soal ini. Jadi kita kebahas ya. Nah, ini kita kerjakan yang ini dulu nih. Kalau seperti ini jangan dikali silang ya. Jangan kali silang nih, saya kasih keterangan. Jangan kali silang.
Nah, kalau angka semua sih boleh kali silang. Kalau ada XX nggak boleh ya. Caranya gimana Bu kalau nggak kali silang? Ya udah ini min 1 pindah ruas ke sini. Jadi saya dapat 1/X plus 1 lebih besar dari 0. Tuh. Kemudian lagi disamakan penyebutnya ya, ini ya. Ini samakan penyebutnya berarti saya dapat ini X plus 1 ya. X plus 1 lebih besar dari 0. Nah, kemudian dari sini kita dapat pembuat 0. Nah, masuk equation. Bagus ya. Pembuat 0. X pembuat 0 ya harusnya. Nilai X pembuat 0. Berarti X sama dengan 0. Yang bawah ini 0 ya berarti ya. Sama min 1 ya. Yang atas min 1. X sama dengan 0. Dan X sama dengan min 1. Dari atas itu ketemu min 1. Pembuat 0-nya. Yang bawah itu ketemu 0. Nah, kemudian kita gambar garis bilangan nih. 0 dan min 1. Berarti kita tulis dulu yang min 1. Tadi apa? X plus 1 per X ya? Iya, Bu. Per X. Oke, kita gambar garis bilangan. Min 1 sama 0. Oke, kita uji wilayah nih, pakai 1 aja. Uji wilayah saya kasih warna berbeda supaya membedakan aja. Nih, 1 substitusi ke X-nya nih, 1 berarti 2 ya. 2 itu plus. Berarti di sini min, di sini plus. Kenapa saya plus minus? Oh iya, yang lebih besar ya. Ini tadi kan dia mintanya yang lebih besar dari 0 kan? Oke, berarti wilayah yang plus ini yang kita ambil. Oke, ini saya diarsir ya supaya kelihatan bahwa yang ini yang kita ambil. Saya cropping dulu, pindahin ke Word supaya catatannya lengkap. Saya balik ke Word-nya tadi. Saya tempel di sini. Sebentar, saya kecilkan dulu. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa dia akan yang diambil adalah ya udah ini lanjutin aja dulu ya karena kan kita belum selesai tuh. Nah, kemudian kita kerjakan yang kedua nih, bagian kedua kita. Langkahnya sama nih, satunya pindah ruas ya. Nah, ini saya ambil aja dari sini nih. Saya copy dari sini, tinggal ganti tanda. Copy. Nah, ini pindah ruas jadi min 1. Kemudian samain penyebut berarti ini kebalik ya. Ini min X ya. Ini min X. Yang lainnya sama ya. Sebentar. Ya, betul. Dari sini kita peroleh pembuat nolnya adalah nilai X pembuat 0. Nilai nilai X. Oke. Nilai X pembuat kok stasioner mah IPS pembuat 0 ya. Berarti dari pembilang X-nya 1 ya. Dari bawah 0. Saya copy dulu. X-nya adalah 0 dan X sama dengan 1. Kemudian kita kembali lagi membuat garis bilangan.
tadi di sini adalah min X. Kok merah? Bentar. Nggak enak dilihat. Min X plus 1 per X. Tadi lebih kecil apa lebih besar ya? Saya lupa. Harusnya lebih kecil ya, Bu. Ini lebih kecil, Bu. Oh iya, saya salah. Sebentar, kita balik lagi ke ini dulu. Mana wordnya? Oh, ini dia. Ini lebih kecil, kebalik. Lebih kecil. Oke, kita kembali lagi ke whiteboardnya. Nah, ini lebih kecil dari 0. Oke, kemudian kita gambar garis bilangannya. Berarti 0 duluan ya. 0 duluan. Kemudian di sini 1. Uji titik pakai min 1 aja ya. Uji titik pakai min 1 nih. Min 1. Susi ke sana nih. X-nya diganti min 1. Jadi ini plus 1. 2 dibagi min. Ini min ya. Ini min. Ini plus. Kemudian ini min. Yang diambil yang kurang dari. Berarti yang ini nih. Saya warnain berbeda biar bagus. Oke, udah dapet nih wilayah yang diambil. Kita cropping lagi, pindahin ke Word. Supaya ngumpul jadi satu. Copy, pindah ke Word. Oke. Kecilin dulu. Nah, sekarang kita gabung jadi satu nih. Tadi kita lihat garis bilangan pertama. Dia X-nya itu harus kurang dari min 1 dan lebih besar dari 0. Kemudian garis bilangan kita yang kedua adalah dia harus kurang dari 0 dan lebih besar dari 1. Dari sini kita gabungkan jadi 1. Gabungkan jadi 1 berarti kita ke whiteboard tadi. Nah, ini kita gabungin jadi 1. Gabungannya adalah ini. Kita gambar 1. Dari min 1 berarti ya, kita urutin dari min 1. Kemudian 0 di tengah. Kemudian 1 di kanan sendiri. Nah, min 1 tadi kurang dari ke kiri, 0 tadi ke kanan. Garis bilangan kedua itu 0 ke kiri. Kemudian 1 ke kanan. Nah, kita lihat yang diarsir 2 kali mana? Ini ya. Yang atasnya ada 2 garis. Sama yang ini kan? Nah, maka ini wilayah yang kita ambil. Yang ini jangan diambil. Ini bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian. Nah, ini saya pindahkan lagi ke Word. Supaya jadi 1. Copy, pindah. Garis bilangan 1 dan 2 digabung. Kita dapatlah yang ini. Oke, kita minimize dulu, kecilin dulu. Oke, dari sini baru kita simpulin. Jadi, agar deret menjadi konvergen, maka nilai X yang memenuhi adalah, nah ini yang kita arsir tuh, X kurang dari min 1 atau X lebih dari 1. Begitu. Jelas? Kurang dari min 1 atau X lebih dari 1. Nah, seperti itu. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Jadi, ternyata mempelajari satu bab itu butuh bab yang lainnya ya. Yang ini nih jelas sekali tuh bahwa materi yang sudah kalian pelajari waktu kelas 10 itu akan kepakai.
di barisan dan deret ya. Kayaknya sih cuman barisan dan deret. Ternyata bab yang kita pakai itu ada sin cos, ada logaritma, ada eksponen, ada apa ini namanya? Sistem persamaan ya, persamaan dan pertidaksamaan. Yuk lanjut. Udah mau jam 11 ya, cepet banget ya. Ya silakan soal yang lain. 17 yang B, Bu. 17 masih di latihan 2? Iya, Bu. Oke, 17. Yang B. Oke, logaritma. Hitunglah jumlah dari. Hitunglah jumlah dari. Nomor 17B. Hitunglah jumlah dari. Ya. Oke. Pertama, nilai A udah ada ya. Nih, 2 log X itu adalah A. Jawab. Ini adalah nilai A. A sama dengan. Oke. Kemudian, ini kan geometri ya. Berarti kita butuh rasio. R itu adalah U2 dibagi U1. Karena deretnya sudah ada ya. Berarti R sama dengan. U2-nya adalah 4 log X dibagi 2 log X. Oke, sama dengan. Nggak kelihatan. Saya naikkan dulu. Ya. Kalau kalian dapat seperti ini, ingat sifat logaritma. Ini menjadi X log 2 log 4 ya. Ini adalah 2 log 4. Sebentar, saya copy dari sini aja. Nih, ini adalah 2 log 4. Besok hilang. Sebentar. Aduh. 2 log 4. Nah, kenapa begitu, Bu? Nah, nanti saya tulis lagi sifatnya ya. 2 log 4 itu berarti 2 ya. Nah, rasionya 2. Ini ribetin. Oke. Nah, ini rasionya saya kasih nanti dulu. Ini rasionya itu R-nya lebih besar dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 rasionya berarti dia adalah deret yang divergen apa konvergen? Divergen ya, Bu. Ya, karena R lebih besar dari, saya copy dari sini. Karena R lebih besar dari 1, maka deret yang terbentuk adalah divergen. Benar nggak saya nulisnya? Oke, kalau divergen berarti maka jadi jumlahnya adalah tak terhingga dong. Ya, benar nggak? Iya, Bu. Iya, jumlahnya adalah tak terhingga. Cari dulu tak terhingga. Tak terhingga itu pakai yang ini aja. Dah, ini aja. Kenapa tak terhingga? Karena divergen tuh rasionya. Nah, sekarang saya mau menjelasin nih, kenapa 4 log X dibagi 2 log X itu sama dengan 2 log 4. Oke. Sifat ini susah banget ya. Sifat logaritma. Sifat logaritma tuh yang pertama, yang paling gampang tuh ya. Sebentar saya cari ini. Jadi kalau A log X ditambah A log Y, kalau ditambah berarti di ini Y
Y. Maka dia sama dengan A log X plus Y ya. Kok plus salah. Dikali maksudnya. Ini dikali Y. Gitu. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat kedua, kalau dikurang, berarti dibagi gitu ya. Kalau di sini dikurang, berarti ini dibagi nih. Jadi X-nya dibagi Y. Kemudian lagi, apalagi ya, saya juga lupa nih. Lama nggak ngajar kelas 10, nggak ketemu logaritma. Sebentar. Ada lagi, nih saya copy dari sini aja. Kalau kalian ketemu bentuk ini X-nya berpangkat, ini misalnya saya kasih pangkat N deh. Ini pangkat N, maka dia sama aja sama dengan N dikali A log X nih. Copy dari atas aja. Karena pangkatnya boleh turun ya. Nah, seperti itu. Atau, ini saya copy dari sini juga nih. Atau kalian dapat nih, bilangan pokoknya juga berpangkat, Bu. Misalnya ini saya kasih pangkatnya adalah M ya, misalnya. M. Maka pangkatnya ini juga boleh turun nih. Sama dengan, tapi jangan lupa pangkatnya numerus dibagi pangkatnya bilangan pokok ya, jangan terbalik nih. Jadi turunnya itu jangan terbalik, berarti N dibagi M. Nah, kemudian dikali A log X lagi, karena pangkatnya sudah turun ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada sifat lagi nih, sifat apa lagi ya, bentar. Yang barusan ya, yang ini nih. Jadi kalau kalian punya A log X, ini bisa kalian ubah menjadi 1/X log A. Jadi ini saya balik aja nih. Ini X-nya sama A-nya, numerus sama bilangan pokoknya saya puter nih. Nah, seperti kalau kita jadikan seper ya. Atau ini bisa diubah menjadi gini. A log X itu sama dengan kalau yang atas nggak mau 1, ya udah ini jadikan X. Salah, jangan. Apa ya, misalnya ya, saya copy aja. Ini bilangan pokoknya saya mau pakai 2 deh. Log X, berarti yang bawah juga harus 2 log. Nah, tetapi jangan 2 log X lagi, tetapi X-nya numerusnya adalah si bilangan pokok. Nah, ini, yang ini. Jadi bilangan pokok ini kalau kita pecah ya, ini A log X kita pecah jadi bentuk pecahan, maka yang bilangan pokok baru itu terserah kalian mau pakai angka berapa, asal atas bawah harus sama angkanya ya. Ini saya mau buang juga nggak apa-apa nih, langsung log X dibagi log A juga boleh nih. Atau ya, supaya kalian bisa tahu. Ini saya pecah menjadi log X dibagi log A. Nah, kayak gitu juga boleh tuh. Yang penting ini artinya kalau bilangan pokok nggak ditulis itu bilangan pokok 10 ya. Ini ada angka 10-nya sebenarnya karena dia basis apa ya namanya ya? Ya udah basis ya. Berbasis logaritma itu berbasis 10. Jadi kalau di sini angka 10 nggak usah ditulis. Jadi kayak akar. Akar itu kan ada angka 2-nya sebenarnya tapi kita nggak tulis. Begitu ya. Jadi kenapa 4 log X dibagi 2 log X itu bisa kita ganti menjadi sebentar. Salah saya. Oh, oke. Saya salah di sini nih. Kebalik ya. Kalau A log X itu kan log X dibagi log A. Log X berarti yang harus sama adalah ini. Oh, ini nggak boleh nih. Sebentar. Sorry, menyesatkan nih saya nih. Untung kita masuk ke sini, jadi ingat nih. Nah, kalau ketemu seperti ini kan yang sama nih yang numerusnya ya, berarti nggak bisa nih. Kan yang sama harusnya bilangan pokok, ya. Berarti yang ini jadikan yang ini nih, sifat yang keempat nih. Berarti ini saya copy dulu nih. Oh, ini berarti bisa dihitung nih. Ini 4-nya itu jadikan 2 pangkat 2. Oh ya, 2 pangkat 2.
Nah, kemudian ini biarkan seperti itu. Berarti ini sama dengan, ini pangkat X kan 1 ya. Berarti turun ke bawah dulu tuh. Kita memakai sifat keempat ini ya. Berarti yang di sini adalah 1/2. 1/2. 1/2 2 log X ya. Kali 2 log X. Kali 2 log X. Saya copy dari sini aja. Supaya cepat. 2 log X. Kemudian yang bawah juga 2 log X. 2 log X dicoret tuh ya. Berarti jawabannya adalah setengah. Oh, setengah ada nih. Berarti bisa. Sebentar. Ini sama dengan setengah jawabannya. Oke. Ini lebih kecil dari... Nah, karena ini lebih kecil dari 1, maka deret yang terbentuk adalah konvergen. Kalau konvergen, nah berarti jumlahnya ada nih. Jadi jumlahnya adalah, kita masuk ke Sn. Rumusnya apa? Kalau konvergen, Sn-nya adalah sama dengan air ya. A-nya ya, air 1 min R. Nah, sama dengan, ya udah kita masukkan. A kita tadi adalah ini 2 log X. Masukkan ke sini. Penyebutnya adalah 1 min R-nya adalah setengah. Oke, berarti sama dengan 2 ya. 2 dikali 2 log X. Udah sampai ini juga boleh. Atau 2-nya mau jadikan pangkatnya X juga boleh ya. Atau kalian jadikan pangkat 2-nya dimasukkan ke pangkatnya X. Nah, seperti ini juga boleh. Jelas? Oke, jelas. Makasih, Bu. Oke, ya. Ini udah jam 11, ini saya tutup ya. Nanti saya tempel di ini deh, di Classroom, supaya kalau lupa saya stop. Oke, kita eksamen nih.